Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan semangat belajar hari ini. Perkenalkan, saya Heri Gunawan, dan di video pembelajaran kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru dalam ilmu ekonomi, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernah nggak kalian heran kenapa harga cabai bisa naik tuyuk? Atau kenapa kalau ada diskon besar toko selalu penuh pembeli? Nah, semua itu bisa dijelaskan lewat hukum permintaan dan penawaran. Yuk kita bahas sama-sama. Pertama kita bahas terlebih dahulu, apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada tingkat tertentu, dalam periode waktu tertentu. Kuncinya ada dua, ingin dan mampu. Kalau kita cuma ingin tapi belum mampu beli itu belum bisa disebut permintaan. Contoh gampangnya, kalau harga TS di kantin Rp3.000 banyak siswa yang mau beli, tapi kalau harganya naik Rp10.000 jumlah pembeli pasti akan berkurang. Jadi gimana? Apakah kalian sudah memahami konsep dari hukum permintaan? Kalau belum, tenang, di video pembelajaran kali ini saya akan mengajak kalian lebih tahu lagi mengenai hukum permintaan. Mudah kok, asal kalian memahami konsep-konsep dasarnya. Oke, mari kita lanjut. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka jumlah yang diminta akan semakin banyak. Teori permintaan pertama kali dikembangkan oleh Alfred Marshall, seorang ekonom asal Inggris pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai Bapak Ekonomi Mikro Modern, karena banyak konsep dasar ekonomi yang masih dipakai sampai sekarang berasal dari pemikirannya. Dalam bukunya yang terkenal berjudul Principles of Economics, terbit tahun 1890, Marshall menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen, yang kemudian kita kenal sebagai hukum permintaan. Ia juga memperkenalkan konsep kurva permintaan dan kurva penawaran yang saling berpotongan membentuk titik keseimbangan harga, equilibrium. Oke teman-teman, jadi itulah konsep dasar dari hukum permintaan. Bagaimana, cukup mudah kan? Apalagi hukum permintaan ini sering atau relate dalam kehidupan kita sehari-hari selaku konsumen. Sebelum lanjut ke konsep dasar dari hukum penawaran, jangan lupa teman-teman like dan subscribe, agar saya lebih semangat untuk membahas materi-materi lainnya seputar ekonomi. Halo semua, nah kali ini kita lanjut membahas hukum penawaran. Menurut kalian apa sih penawaran? Mungkin teman-teman semua sering mendengar kata-kata itu. Nah, ternyata di ekonomi ada menjelaskan tentang hukum penawaran. Mari kita simak sama-sama. Hukum penawaran itu menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Artinya, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Kalau harga naik, penjual untungnya juga naik. Jadi wajar kalau mereka ingin jual lebih banyak. Selain harga, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi penawaran, seperti 1. Biaya produksi. Kalau biaya naik, penawaran bisa turun. 2. Teknologi. Semakin modern alatnya, makin banyak barang bisa diproduksi. 3. Harapan harga di masa depan. Kalau produsen yakin harga bakal naik, mereka bisa menahan dulu barangnya. 4. Pajak dan subsidi. Kalau pajak tinggi, penawaran turun. Kalau ada subsidi, penawaran naik. Grafik hukum penawaran biasanya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Itu menandakan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah teman-teman, jadi itulah konsep-konsep dasar dari hukum permintaan dan penawaran yang bisa saya paparkan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Jadi, teman-teman, hukum penawaran itu intinya, harga naik penawaran naik, dan sebaliknya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat belajar ekonomi bareng Heri Gunawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.